Assalamualaikum. Hai semua. Halo bunda-bunda, balik lagi dengan aku Bumbar Channel. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, dilancarkan segala urusannya ya. Nah, di video kali ini Bu Mbar minta tolong ke Pak Su untuk belanja mingguan ke pasar ya. Itu tadi Bu Mbar bawain uang belanja 100.000 sama sekalian catatan apa aja yang perlu dibeli. Dan ini dia hasil belanjaan dari Pak Su pulang dari pasar. Dan ternyata dari uang 100 itu masih ada sisa 60.500 rupiah. Oke, kita bongkar ya belanjaannya Pak Su dari pasar dapat apa aja. Itu tadi dapat cabai, sawi hijau, kacang panjang, terong, jagung, kubis, dan tempe. Untuk lebih detail harganya Bu Mbar nggak tahu ya, karena Pak Su juga nggak berani tanya. Tapi yang jelas itu cabenya katanya beli 5.000 dapat segitu. Mungkin cabai masih mahal ya. Kalau di tempat Bunda gimana? Cabai masih mahal atau udah mulai turun? Atau bisa komen berapa harga cabai di tempat Bunda semua per kilonya. Terus itu sawi hijau 4.000, alhamdulillah dapat banyak ya. Lanjut, di sini Bu Mbar mau bikin cemilan buat anak-anak. Mumpung Pak Su lagi libur kerja, jadi ada yang bantuin jagain si Dede. Selama kehamilan ketiga ini, Bu Mbar lebih seneng kalau masak-masak, cobain resep baru, entah itu masakan rumahan atau kue, cemilan buat anak-anak. Tapi beda halnya pas hamil yang kedua si kakak Ziza, itu Bu Mbar lebih senang ke skincarean, perawatan tubuh, wajah, maskeran. Dan itu pun beda halnya pula selama kehamilan si kakak kembar yang pertama. Kalau kehamilan kakak kembar itu Bu Mbar lebih banyak bed rest, benar-benar bed rest. Hampir setiap minggu Bu Mbar kontrol ke bidan. Dan selama kehamilan Bu Mbar itu nggak tahu kalau hamil baby kembar, padahal USG itu udah lebih dari 3 kali. Dan pas hamil masuk ke 7 bulan Bu Mbar itu juga pernah dirawat inap di rumah sakit karena pas diperiksa di bidan itu udah buka 1, tapi waktu dibawa ke rumah sakit kata dokternya masih bisa dipertahanin janinnya. Dan selama dirawat di rumah sakit itu hampir 1 minggu juga USG, tapi nggak kelihatan kalau hamil kembar. Dan setelah pulang dari rumah sakit, Bu Mbar dikasih obat penguat janin. Setelah hampir kurang lebih 2 minggu obat yang dari rumah sakit itu habis. Rencananya pagi mau beli, tapi ternyata Pak Su lagi kerja, jadi entar sore aja lah belinya. Tapi ternyata pas siang hari, pas Bu Mbar lagi istirahat siang, Bu Mbar kok kayak orang ngompol. Bu Mbar kaget, otomatis Bu Mbar langsung ke kamar mandi untuk mandi, keramas, sekalian cuci baju yang kena air yang Bu Mbar kira air kencing itu tadi. Terus akhirnya aku ngomong ke mertua, kenapa ini air apa, kok aku juga udah mulai mules. Terus akhirnya sama mertua dipanggilin dukun bayi dan suamiku suruh pulang dari tempat kerja. Karena aku udah gak kuat, karena aku udah lemes, akhirnya suamiku inisiatif manggil Bu Bidan suruh datang ke rumah. Tapi sebelum Bu Bidan nyampe rumah, aku udah lahiran 1, dibantu sama dukun bayi tadi. Karena plasenta belum keluar, akhirnya Bu Bidan cek perutku gimana keadaannya mungkin ya. Tapi yang bikin kaget malah Bu Bidan bilang, loh kok ini masih ada 1. Otomatis aku, suami, mertua, semuanya yang ada di rumah speechless, karena aku dan suami gak ada keturunan kembar. USG berkali-kali juga hasilnya 1 dan cowok, tapi ini kok yang keluar cewek dan katanya masih ada 1.
Itu Bu Umbar yang ada di pikirannya cuma satu, jangan-jangan babyku yang di perut meninggal, karena Bu Umbar sama sekali nggak merasakan kontraksi, mules, apalagi merasa ada janin di perutku. Terus akhirnya sama Bu Bidan dites detak jantung dan alhamdulillah masih normal, masih aman. Mungkin dikiranya jarak antara satu dan yang kedua itu dekat, jadi Bu Bidan nungguin 1 jam nggak ada kemajuan, 2 jam juga belum ada kontraksi. Terus akhirnya 3 jam Bu Bidan ngasih masukan sebaiknya dibawa ke rumah sakit ya Bu, tapi akunya yang nggak mau. Aku terbilang sedikit egois karena Bu Umbar waktu itu bilangnya apapun yang terjadi mau nggak mau aku maunya lahiran di rumah. Dan alhamdulillah Bu Bidannya setuju, maksudnya sabar nemenin dan ngasih masukan ke akunya juga enak, nggak terlalu maksa. Terus 3 jam nggak ada perubahan, 4 jam juga belum ada, dan akhirnya Bu Umbar ngerasain kayak ditendang yang kenceng banget di jalan keluar 2 kali, dak dak, akhirnya langsung deh itu yang kedua lahir tanpa Bu Umbar ngejan, tanpa Bu Umbar kontraksi, dan tanpa Bu Bidan ada persiapan, karena sama sekali Bu Umbar nggak merasakan ngejan atau kontraksi. Jadi Bu Bidan pun kelabakan waktu Bu Umbar melahirkan. Alhamdulillah banget, Bu Umbar udah lega banget, lahirannya lancar, nggak jadi dibawa ke rumah sakit, nggak perlu operasi. Tapi ya seperti itulah perjuangannya, harus nunggu 4 jam dari jarak yang kakak kembar yang pertama dan yang kedua. Yang pertama lahir jam 4, yang satunya jam 8 malam. Dan alhamdulillah si kakak kembar lahir dengan normal, sehat, selamat, tanpa kurang apapun, meskipun dengan berat badannya yang masih prematur. Yang satunya di berat badan 2 kilo 1 on, yang satu 2 kilo 3 on. Seperti itu ya Bun, perjuangan Bu Umbar melahirkan kembar yang di rumah dibantu sama dukun bayi, dan Bu Bidan yang tanpa ada persiapan di lahiran yang kedua. Dan inilah cemilan ala Bu Umbar, Milo lava cake. Untuk resepnya bisa cek di description box ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video Bu Umbar dari awal sampai akhir tanpa di skip. Bu Umbar akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.